A tambah Apalagi, N Bu? kurang 1 ya. Yang itu bukan? Oke, gimana Yang ulangi? terus B. Ulangi. N sama dengan A. Tambah N kurang 1 B. Oke, betul rumusnya seperti ini. A itu apa? A itu apa? B itu apa? Aku salah. Ibu aku menyalahin mic malah nyalain kamera. Iya, Shay. Udah kelihatan sama Ibu. Ya, direkam. Tidak. Record Bu. Shay record makanya. Nanti di-cut. Oke, A itu apa? B itu apa? A itu angka yang pertama. Suku pertama. Sedikit panik. B itu apa B-nya? Bedanya. Oke. Dari barisan ini 8, 12, 16, 20, 24, angka pertamanya udah pasti jelas adalah 8. Ini sebagai A. Kemudian B-nya berapa? 4, Bu. Bedanya 4 dari mana? Dari 8 ke 12 itu ditambah 4, dari 12 ke 6, kok 6? Dari 12 ke 16 itu ditambah 4 juga. Ini akan selalu ditambah 4 karena barisan aritmatika itu mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Nah, rumus cepatnya, kalau kalian, ini kan agak ribet ya, A tambah N kurang 1 kali B, ribet gitu kalau menurut Ibu. Rumus cepatnya ada yang ingat nggak? Kalau yang ditanyain U20, berarti rumus cepatnya apa? Bedanya dikali 20. Apa gimana, Bu? Lupa lagi. Jadi, kalau rumus cepatnya itu kayak gini, ini tetap A, kalian tulis dulu A tambah B. Nah, A di sini akan selalu sendirian, tapi B ini harus ada temennya. Temennya apa? Temennya itu adalah kurangnya 1 dari suku yang mau kita cari. Berarti kurang 1 dari rumus yang kita cari berapa? 20 kurang 1, 19. Maka 19. di depan huruf B itu ada 19. Jadi rumus cepatnya kayak gini. Jadi kalau ditanyain U20, langsung aja kalian tulis rumusnya A tambah 19B. Kalau kayak gini dulu juga boleh, tapi kalau menurut Bada ribet gitu. Jadi langsung aja kayak gini. Kalau misalkan yang ditanyain suku ke-51, berarti rumus cepatnya jadi apa? A tambah 50, B. Nah, kayak gitu. Jadi kan cepat. Jadi kalian juga nggak usah inget rumusnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalian asal tahu pola cepatnya kayak gitu. Kalau yang ditanyain suku ke-17 berarti A tambah 16B. Jadi pokoknya angka yang ada di depan B itu adalah kurangnya 1 dari rumus yang kita cari. Nah, setelah menentukan rumus, kita masukkan angkanya. U20 sama dengan A tambah 19B. A-nya adalah 8 ditambah 19B, B-nya 4, berarti 19 dikali 4. Sama dengan 8 ditambah, berapa 19 kali 4? 76. Oke, betul. 76 tambah 8, jadi jawabannya berapa? 84. 84. Oke, ini gampang sekali ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, silakan boleh di screenshot dulu. Nah, ini video pembahasan ini juga nanti akan Bu Ada share di YouTube ya. Jadi nanti pas pra-PAT kalian bisa ulang lagi penjelasannya dengan menonton video. Kalau masih kurang jelas dengan menonton video boleh ini Bu, yang ini Bu yang direkam, Bu. Iya, yang ini yang direkam. Oke, lanjut. Jangan di-cut, Bu. Ada Sheila-nya. Jahat. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini masih tentang barisan dan deret. Cuman ini lebih gampang, yang ditanyain 2 suku berikutnya. Nah, ini kan sukunya atau barisannya 4, 6, 10, dan 16. Nah, yang ditanyakan adalah 2 suku berikutnya nih berapa? Nah, kita harus tahu dulu polanya. Caranya kita kayak gini aja. Dari 4 ke 6 itu ditambah berapa? 2. Tambah 2. Dari 6 ke 10 ditambah berapa? 4. Tambah 4. Dari 10 ke 6 ditambah berapa? Tambah 6. Berarti suku berikutnya setelah ditambah 6 ditambah berapa? 6. Dari 10 ke 6 dikurang, Bu? Dari 16.
Nah, kalau polanya udah kelihatan, ini tambah 2, ke sini tambah 4, di sini tambah 6, berarti suku Tambah 8 berikutnya. berarti di Nah, sana ya. habis ini tambah 8, habis ini tambah 10. Nah, habis ini kan yang ditambah 8, 16, tambah 8 berapa? 22. 24. 24. Suku berikutnya setelah 24 berapa? 34. Nah, gitunya. Jadi kalian itu harus jangan apa namanya tuh jangan sabaraha habis 16. Jadi kalian harus tahu dulu polanya. Kalian hitung aja dari 4 ke 6 tambah berapa, dari 6 ke 10 tambah berapa. Nanti kelihatan polanya, oh ditambah dengan bilangan-bilangan genap. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Ini D jawabannya. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini segitiga Pascal. Kalian masih ingat nggak? Barisan ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal yang mana? A, B, C, atau D? Yang D. Ya, yang D ya, gampang. Jadi kalau yang ditanyain baris ke-7, otomatis di barisannya itu pasti mengandung angka 7 gitu. Yang mana yang mengandung angka 7? Ya option yang D, karena option 1 nggak ada angka 7-nya. Yang option ke B nggak ada angka 7-nya. Yang option ke C nggak ada angka 7-nya. Yang ada angka 7-nya adalah option D. Bagi kalian yang lupa segitiga Pascal itu kayak gimana, Bu Ada coba gambarin lagi. Di puncak paling atas itu ada angka berapa? 1. Ada angka 1. Selanjutnya baris kedua ada berapa? 2. 1, 1. Oh iya, Bu. Nah, terus selanjutnya 1, 2, 1. 1, 2, 1. Lanjut, baris ke selanjutnya. Lupa lagi, Bu, kesananya mah. Nah, caranya kalian perhatikan. 2 ini didapat dari mana? Dari 1 ditambah 1. Otomatis untuk menentukan baris selanjutnya, ini adalah 1. Ini tambahin 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ujungnya pasti 1. Baris selanjutnya, ini 1, selalu 1 ujungnya. Tambahin 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Lanjut, ini 1, ini 1. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10 juga. Ini 5. Nah, ini 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini baris ketujuhnya 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Nah, ini di paling puncak ini baris ke-0. Baris 0. Jadi dimulainya bukan dari baris ke-1, tapi dari baris ke-0. Yang ini baris ke-1, Berarti, yang Bu, ini... kalau ditanya baris ke-1, 1 tambah 1, Bu. Enggak, kalau ditanyain baris ke-1 berarti 1,1 gini, Jan. Misalkan baris ke-1, opsinya Oh, tuh 1. nanti kayak gini. Nah, 1, 1. Baris ketiga berarti 1, 2, 1. Ini tambah ini maksudnya untuk membuat segitiga Pascalnya. Jadi konsepnya itu ditambah kayak gitu. Jadi didapat 2 ini dari mana? Dari 1 tambah 1. Jadi bilangan yang di atasnya itu ditambahin menghasilkan bilangan yang di bawah gitu. Ini baris kedua, yang ini baris ketiga, ini baris keempat, ini baris kelima, ini baris keenam, dan ini baris ketujuh. Oke, lanjut ya. Ke soal nomor 4. Ini materinya tentang relasi dan fungsi, tapi ini lebih tepatnya ke submateri relasi. Relasi yang tepat dari A ke B adalah, nah kalau kalian perhatikan, 1 dipetakan ke 1, 4 panahnya ke 2, 9 panahnya ke 3, 16 panahnya ke 4, dan 5 itu nggak punya pasangan. Kuadrat, Bu. Oke, jawabannya kuadrat dari. Akar. Kuadrat dari atau akar kuadrat? Akar, Bu. Akar, Bu. Yakin? Kan Coba. bukan B ke A, Bu, tapi A ke B, Bu. Benar, A ke B. A kuadrat dari atau akar kuadrat dari? Akar, Bu. Akar kuadrat dari. Yakin? 100% ya? Yakin, Bu. Yang lainnya sama akar kuadrat atau kuadrat? Saya lama tadi kuadrat ya, Bu. Kuadrat dari, Bu. Kayak sayangnya jawabannya itu yang betul kuadrat dari, Ojan. Kalau akar itu gini, kan 16 dipetakan ke 4 ya. 16 itu di tongkoneng gimana? 1 Bu, kehapus, itu Bu. kehapus ya, nggak bisa diando.
Gak apa-apa, nanti kan ada di video. Dari 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Kenapa yang tepat itu jawabannya kuadrat dari? Karena 16 itu adalah kuadrat dari 4. Karena 4 kuadrat adalah 16. Kalau akar kuadrat dari, kayak gini, kan akar 16 itu adalah 4. Si 4 ini merupakan akar dari... Oh, karena ada darinya ya, Bu? Jadi si 4 itu akar kuadrat dari 16. Jadi kalau dari 16 ke 4, 16 itu ya hasil kuadrat dari 4. Bener nggak? 9 itu hasil kuadrat dari 3. Karena 3 kuadrat adalah 9. Jangan ketukar ya, nanti soal kayak gini ada. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ini tentang fungsi. Nah, ini sebenarnya gampang banget sih. Kalian inget nggak ngerjain soal kayak gini atau pusing? Pusing nggak nomor 5? Bentar, Bu. Cari dulu memorinya di otak. Kayaknya kesimpan deh. Ini kan waktu berapa bulan yang lalu ya. Yang dicarinya teh F-nya buat F kali 5. F5. Yang ditanyain F5. Nah, ini F5 tuh teh gimana, Bu? ya gini ya, cara ngerjainnya sebenarnya ini gampang. Kalian pertama-tama tuliskan dulu rumus fungsi fx-nya. Di soal sudah diketahui rumus fungsi fx-nya adalah 3x dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah F5. F5 artinya X di sini ganti dengan 5. Jadi kalau ditanyakan F5 artinya ganti X-nya dengan 5. Yang mana yang harus diganti dengan 5? Ya rumus Fx-nya. Rumus Fx-nya adalah 3x kurang 2. X-nya diganti dengan 5. Dikurangi 2. 3 kali 5 adalah 15. Dikurangi 2 sama dengan 13. Gitu doang, dah. Jadi rumusnya? Rumus Fx-nya tinggal diganti sama F berapa yang mau ditanyakan di soal. Kalau yang ditanyain F2, berarti X-nya ganti dengan 2. Kalau yang ditanyain F3, berarti 3 dikali 3 dikurang 2. Kenapa dikurang 2, Bu? Lihat rumus fungsi Fx-nya. Fungsi Fx-nya itu 3x kurang 2. Nanti Fx-nya kan bisa beda-beda. Tergantung Ibu Adel ngasih soalnya rumus Fx-nya kayak gimana. Jadi kalian harus ngikutin rumus Fx-nya kayak gitu. Gimana? Ada pencerahan nggak? Atau masih bingung? Udah, Bu, udah ngerti. Yang lainnya gimana? Udah ngerti, Bu. Bisa get. Oke, yang lainnya bisa ya. Ayas, terus Adila. Ini ada yang belum hadir kayaknya Filsa sama Ninis. Filsa, Ninis, terus Adi. Amel, Nataya, Dispen. Tiara ada, El ada, Sheila ada, Faris. Rizky ya. Bentar. Miza ada, Miza. Sakit, Bu. Oh, Miza sakit. Sandi mana ya? Atau ketumpuk gitu link Zoom-nya. Yang belum join. Zoom. Rizky, Sandi, Ninis, Asia. Hasya, terus Hadijan. Hasya. Fayaz ada ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini persamaan garis lurus. Ada yang masih ingat nggak cara ngerjainnya? Persamaan garis lurus yang diketahui satu titik dan satu gradien, itu rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, di mana
X1 dan Y1-nya itu adalah titik yang diketahui di soal. Nah, di sini X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya adalah 5. Dan Y dan X di sini sebagai variabel. Jadi kita tulis lagi Y di sini. Oh udah, ya nggak apa-apa. Bu, AI yang lainnya pada kemana? Masih ada di sini? FLS 2N. Dikurangi Y1-nya adalah 5, M itu adalah gradien. Gradiennya adalah 3/2, dalam kurung X dikurang X1-nya adalah negatif 2. Sampai sini dulu paham nggak? Paham, Bu. Selanjutnya. Jadi Bu, yang Y1-nya tuh yang kanan, Bu, yang 5. Iya, kan titik itu X, Y ya. Jadi yang bilangan pertama itu X, yang bilangan yang kanannya itu adalah Y. Jadi otomatis kalau nentuin X1 sama Y1, ya Y-nya yang kanan, X-nya yang kiri gitu. Dikurang 5 sama dengan 3/2. Ini kan ada yang tubrukan nih, negatif dikali negatif kan positif. Jadi di sini X tambah 2. Selanjutnya, Y dikurang 5 sama dengan ini kali pelangi. Nah, 3/2 dikali X adalah 3/2X. Ditambah 3/2 dikali 2 berapa? 3. Ya 3, karena kan 2-nya habis ya dicoret. Oke, sebentar ya, Bu Ada kesini dulu bentar. Kalian kerjain dulu, itu terusin dulu. Sebentar, Bu Ada dipanggil dulu. Guys, ngerti guys, mana ini guys? Gak ngerti nih guys. Kita lanjut. Nah, di sini kan udah kayak gini. Sekarang kita sebelum pindah ruasin, ini kan ada bentuk pecahan ya. Supaya bentuknya nggak pecahan, kita kalikan 2 kedua ruas. Jadi kedua ruas dikali 2. Kedua ruas dikali 2. Nah, kalau kedua ruas dikali 2, itu artinya Y dikali 2, ya 2Y. Negatif 5 dikali 2, ya negatif 10. 3/2 dikali 2, ya habis kan 2-nya jadi 3X. 3 dikali 2, ya 6. Nah, setelah ini baru kita pindah ruaskan semuanya supaya nilai X-nya positif, maka yang pindah ruas adalah yang ruas kiri pindah semua ke ruas kanan. Sehingga di sini kita sisakan 0, 3X tambah 6-nya tulis lagi, 2Y pindah ke ruas kanan asalnya positif jadi negatif, negatif 10 pindah ke ruas kanan asalnya negatif jadi positif. Selanjutnya, ada yang bisa dijumlahkan? Ada. Di sini kita tulis lagi 3X dikurangi 2Y, 6 ditambah 10 adalah 16. Jadi jawaban yang tepat, persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,5 dan bergradien 3/2 adalah ini. 3X. 3X dikurangi 2Y ditambah 16. Jawaban yang tepat yang mana? Yang C. Kayak gitu ya, ngerjainnya ini lumayan cukup panjang. Cuman kalau buat nanti di PAT, kalian mau bentuknya pecahan kayak gini gradiennya atau mau bilangan bulat aja, nggak usah pecahan? Bilangan bulat, Bu. Jangan pecahan, Bu, liar, Bu. Sip. Nanti Bu ada soalnya bilangan bulat aja ya, nggak pecahan. Kayak ini boleh di-screenshot dulu, silahkan. Udah, Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini kayaknya kalian bisa deh. Atau lupa lagi. Ini sistem persamaan linear 2 variabel. Diapain gini? Ada metode apa gini? Eliminasi dan substitusi ya. Nah, ini kan persamanya ada 2. Ada 2X kurang 3Y sama dengan negatif 13. Ada X tambah 2Y sama dengan 4. Kita tulis seperti ini. 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 13. Kemudian di sini X ditambah 2Y sama dengan 4. Kalian Bu, yang C, Bu. Jawabannya yang C. Oke, kita lihat sampai akhir, oke? Apakah betul jawabannya C? Kalian mau mengeliminasi apa? Mau mengeliminasi X atau mengeliminasi Y? X aja, Bu. X aja ya, supaya gampang. Berarti yang atas dikali berapa? Dikali 1. Yang bawah dikali? 2. Kali 2, betul.
Kita tulis lagi di sini. Karena yang atas dikali 1, kita tulis utuh 2X kurang 3Y sama dengan negatif 13. Dan yang bawah itu dikali 2 semua. Tungguan gitu teh. Oke, sebentar ya. Ada gangguan lagi. Oke, persamaan kedua itu dikali dengan 2. Jadi di sini 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Operasi apa yang menyebabkan X itu hilang? Apakah harus ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang. Kurang. Ini coret-coret habis negatif 3Y dikurangi 4Y yaitu negatif 7Y. Negatif 13 dikurangi 8 yaitu negatif 21. Sehingga Y sama dengan negatif 21 dibagi negatif 7. Jadi Y-nya sama dengan berapa? 3. 3. Nah, yang mana sih di option yang jawabannya Y sama dengan 3? Oh, antara B dan D. Yang mana ya? Nah, kita sekarang buktikan untuk mencari nilai X-nya, kita substitusikan aja nih nilai Y sama dengan 3-nya ke salah satu persamaan. Persamaan yang simpel yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang simpel. Yang kedua ya? Kedua. Nah, lebih gampang. Substitusikan nilai Y sama dengan 3 ke persamaan kedua, yaitu X tambah 2Y sama dengan 4. Substitusi itu artinya mengganti. Jadi X-nya tulis lagi ditambah 2, Y-nya ganti dengan 3 sama dengan 4. X ditambah 2 kali 3 yaitu 6 sama dengan 4. X sama dengan 4, 6-nya pindah ruas, asalnya positif jadi negatif, sehingga X sama dengan 4 kurang 6 yaitu negatif 2. Jadi terbukti jawabannya yang mana? B. Yang B ya. Yang B. Oke, jangan sampai kalian terburu-buru dalam menjawab ya. Ada ini tuh jawabannya udah C, harus hitung dulu sampai tuntas, sampai ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, silakan boleh di screenshot. 3, 2, 1. Lanjut nomor 8. Harga 2 pensil, nah ini juga sama seperti persamaan linear 2 variabel barusan, cuman ini soalnya soal cerita. Nah, sebelumnya kalian harus ubah dulu soal cerita ini ke bahasa matematikanya terlebih dahulu. 2 pensil dan 3 buku harganya 4.750. Artinya 2P ditambah 3B sama dengan 4.750.